Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Priscilianto dengan NPM 23312026 dari kelas IF23A. Selamat datang di video kedua dalam seri pembelajaran kita tentang looping. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana looping digunakan dalam berbagai algoritma dan metode pemrograman. Kita akan melihat contoh-contoh algoritma pencarian dan pengurutan yang menggunakan looping. Mari kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke contoh-contoh spesifiknya, mari kita bahas dulu mengenai apa itu algoritma. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma seringkali menggunakan looping untuk mengulangi serangkaian langkah hingga mencapai tujuan tertentu. Langsung saja kita masuk ke algoritma pertama, yaitu algoritma pencarian atau linear search. Nah, algoritma pencarian ini adalah salah satu contoh paling sederhana dari penggunaan looping. Mari kita lihat algoritma linear search. Jadi algoritma ini mencari sebuah elemen dalam array dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Di sini kita bisa melihat tampilan dari pseudocode dari algoritma linear ini. Di dalam pseudocode ini, kita melihat bagaimana loop for digunakan untuk memeriksa setiap elemen dalam array. Jika elemen yang dicari ditemukan, kita kembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak, kita mengembalikan min 1. Selanjutnya, kita bisa melihat tampilan kode dalam bahasa C++. Ini adalah implementasi kode C++ untuk linear search loop for yang digunakan untuk iterasi melalui array dan memeriksa setiap elemen. Pada algoritma kedua, ada sebuah algoritma yang bernama algoritma pengurutan atau bubble sort. Nah, di sini bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan dan menukarkan jika mereka berada dalam urutan yang salah. Di sini kita bisa melihat tampilan dari pseudocode-nya. Dalam pseudocode ini, kita melihat penggunaan loop for di dalam loop repeat until. Loop for digunakan untuk iterasi melalui array dan membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan. Selanjutnya bisa kita lihat tampilan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini untuk bubble sort, loop for pertama mengontrol jumlah iterasi, sedangkan loop for kedua melakukan perbandingan dan pertukaran elemen. Pada algoritma terakhir, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan loop dalam algoritma lain. Loop juga digunakan dalam banyak algoritma lain. Mari kita lihat contoh menghitung faktorial sebuah angka menggunakan loop. Berikut adalah tampilan pseudocode-nya. Jadi, for yang digunakan untuk mengalihkan nilai faktorial dengan nilai angka dari 1 hingga n. Selanjutnya kita bisa melihat tampilannya dalam bahasa C++. Nah, for ini digunakan untuk iterasi dari 1 hingga n dan mengalihkan nilai faktorial dengan setiap angka. Sebelum mengimplementasikan algoritma dalam kode, sangat membantu untuk membuat diagram alur dari pseudocode. Diagram alur memberikan visualisasi dari langkah-langkah yang akan diambil, sedangkan pseudocode menyediakan deskripsi tekstual yang lebih dekat dengan kode. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekarang kita sudah memahami bagaimana looping digunakan dalam berbagai algoritma dan metode. Semoga video yang saya sampaikan dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Dan pada video kali ini, saya menggunakan referensi dari ChatGPT. Untuk editing, saya menggunakan aplikasi CapCut. Dan untuk desain, saya menggunakan aplikasi Canva. Dan untuk merekamnya, saya menggunakan handphone Poco. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.